Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukhtaramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai, para ustaz, para sesepuh, para bini sepuh, bapak, ibu, kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, wabil khusus Bapak Yasin selaku Saqibul Bait dan Saqibul Hajat. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengiringi rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang selalu tercurah kepada kita semua, khususnya pada kesempatan ini Allah izinkan kita untuk bersama-sama berkumpul bermuajahah dalam rangka kita memenuhi undangan dari Bapak Yasin sekalian untuk mengiringi hajat beliau, yaitu kirim doa kepada khususan almarhum Bapak Sutarno bin Nawi yang mana pada malam ini, pada malam yang ke-7 harinya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang selalu setia memelihara dan menjaga sunnah-sunnahnya. Semoga pula kita telah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Baik Bapak dan Saudara sekalian, untuk menyimak waktu adalah sebuah makalah dari Sayyidina Ali Karimullah Wajhah. Dalam kitab Tanbihul Ghafirin disebutkan di antara khutbahnya Sayyidina Ali itu berbunyi begini: Ya ibadallah, al-maut al-maut laisa minhu fautun in aqamtum lahu akhadakum wa in faraltum minhu adrakakum. Al-mautu maq'udun binawasikum fan najah al-wafa al-waha ila akhirih. Masih panjang lebar. Intinya begini Pak, dalam khutbah Sayyidina Ali itu berpesan, wahai hamba-hamba Allah, ingatlah kalian akan kematian, ingatlah kalian akan kematian, karena kematian itu selalu mengintip kita. Kalau toh pun kita menanti, pasti akan ketemu. Kalau toh kita melari darinya, pasti akan ketemu pula. Kematian itu digantungkan, dikalungkan di leher kalian masing-masing. Jadi yang selamat akan selamat dan yang celaka akan celaka. Fa inna wara'akum taliban hasisan wa wal qabr. Kematian ini sesuatu yang mungkin sebagian orang hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, namun bagi sebagian orang yang khos tentu itu sebuah pintu untuk mencapai bertemu dengan sang kekasihnya. Ada yang lebih mengerikan dari sebuah kematian itu. Kata Sayyidina Ali, wa inna wara'akum taliban hasisan wa hiya al-qabr. Ternyata selain kematian ada yang lebih menakutkan lagi, yaitu kuburan, alam kubur. Ala fa innal qabra rawdatun min riyadil jannah aw khufratun min khufaril nira. Bahwa kuburan itu bisa jadi berupa taman dari taman-taman surga, bisa pula menjadi sebuah lubang liang lahat dari lubang-lubang yang terdiri dari api neraka. Tergantung orangnya. Yang paling perlu kita waspadai dan perhatikan adalah wasiat Sayyidina Ali, ala wa innahu yatakallamu fi kulli yawmin salasa marrah, bahwa kubur ini setiap hari dia menyeru, berkata, mengingatkan kepada kita,
ana baitul zulmah, satu. Ana baitul wahsyah, nomor dua. Ana baitul tidan. Ingatlah wahai manusia yang masih hidup itu, aku ini adalah rumah kegelapan. Bapak dan saudara sekalian dirahmati Allah, setiap kita pasti akan ke sana. Sungguh adilnya dan rahmatnya Allah, di mana sebelum manusia masuk di dalam kubur sudah memberi peringatan pada kita. Kalau kau mau masuk ke dalam aku, ingat aku ini gelap loh. Kamu siap-siap. Andaikan kita mau masuk sebuah tempat atau ruangan yang gelap, apa yang perlu kita siapkan? Tentu ya lampu, tentu yang penerangan dan lain sebagainya. Nah di dalam kubur tentu bukan hanya lampu genset, lampu tidak, tapi lagi-lagi adalah amal, ibadah dan ilmu. Diperingatkan oleh kubur. Kemudian nomor dua, kubur berseru lagi, ana baitul wahsyah, aku ini tempatnya kesedihan, tempatnya penyesalan, tempatnya kekacauan. Aku di sini nih sudah. Apa yang kalian persiapkan dalam menghadapi aku? Ayo, sebelum kau masuk persiapkan itu. Sudah ada kasih tahu loh. Gitu. Kita kira apa yang kita persiapkan di dalam menghadapi itu. Maka di sisi lain, ketika Abu Bakar menggambarkan tentang alam kubur itu, sampai beliau berkata, man dakhalal qabra bila zatin faka'annama salakal baqra bila safinatin. Barang siapa yang masuk kubur mati maksudnya tanpa bawa bekal, maka ia bagaikan orang yang sedang mengarungi lautan samudra tanpa pakai perahu atau kapal. Logikanya ngomong begini, yo celoko. Cuma naik ke lautan, kita nyebrang sungai saja tanpa alat, mungkin bisa jadi hanyut kita, tenggelam kita. Apalagi di lautan, karena Dawe Abu Bakar Siddiq lagi, karena fa'inal qabra amir, fa'inal bakhra amir, gitu. Bahwa sesungguhnya lautan yang digambarkan dengan alam kubur itu sangatlah dalam. Kubur juga begitu, sangat gelap, sangat gelap pokoknya. Nah itu, nah terus satu sisi kita juga perlu persiapan. Kira-kira apa, bekal apa yang perlu dibawa dalam menghadapi itu semua? Laki-laki kembali kepada amal soleh dan ilmu pengetahuan, ilmu akal. Jadi kuburan sudah memberi peringatan pada kita. Kemudian seruan kubur yang ketiga, ana baitul tidak, aku ini tempatnya ulat-ulat, belatung-belatung yang akan menghabiskan tulang belulang kalian. Bahkan di dalam kitab takwa itu ada, dalam kitab satu lipat juga tidak, dalam kitab juga diterangkan. Jadi begitu mengenaskan, menyedihkan, mengharukan perjalanan jasad kita ketika sudah ditinggalkan ruh. Kemudian satu hari, satu malam di liang lahat, roh ini menyaksikan ini jasad yang awalnya dimuliakan, dihormati, dirawat dengan baik, sakit diobatkan, lapar diberi makan, selama ini ternyata akhir nasibnya seperti itu. Roh ini menyaksikan. Akhirnya 2 hari berikutnya roh ini minta izin kepada Allah, ya Allah berilah aku izin untuk menjenguk jasadku. Ketika itu dia beri izin lalu menjenguknya, dilihatnya jasadnya dulu yang hari-hari bersama. Di situ sudah mulai keluar darah, nanah dari hidung, dari telinga, dari mata, dari lubang-lubang.
sudah nangis, balik lagi roh. Hari ketiga begitu lagi, minta izin, ya Allah mau jenguk jasadnya. Sudah semakin parah, jadi kulit daging sudah mulai melepuk, jadi sudah mulai ada belatung dan seterusnya. Nah, bisa kita bayangkan hari keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Itu sampai hari ketujuh, roh ini minta izin terus, minta izin sampai jasadnya dari habiskan oleh belatung-belatungnya. Itulah akhir dari perjalanan sebuah jasad yang saat ini masih kita perlukan. Apa yang bisa kita banggakan pada saat seperti itu? Jadi yang tidak ada kata lain bagi kita kecuali mempersiapkan diri untuk menghadapi semuanya itu. Dengan apa? Ya tentu lagi-lagi dengan amal dan ilmu. Kata Sayyidina Ali, al-mautu baqautun binawasikum, bahwa kematian itu dikalungkan, diikatkan di embun-embun, di ubun-ubun kalian, masing-masing membawa kematian. Dimanapun, kapanpun, begitu ajal tiba, ya sudah, tidak pandang bulu siapapun, kapanpun, dimanapun. Makanya semua orang tanggulan, tergantung kapan mana. Jadi enggak percuma kita lari dari mati atau takut akan mati. Satu-satunya jalan ya mempersiapkan diri. Nah, itu sebuah kematian. Nah, maka ada khutbahnya Sayyidina Ali mengatakan kuburan itu bisa jadi berupa raudhah min riyadil jannah. Ini tentu bagi orang pilihan. Kuburan itu di sana bisa jadi berupa taman dari taman-taman surga. Makanya orang yang tinggal sana ya kerasan, ya, berpuluh-puluh tahun sampai ratusan tahun pun nggak terasa menghadapi menunggu masa berikutnya, yaitu yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats ya hari kebangkitan. Ya suwe nggak masalah karena dia enak di sana. Dan ini tentu bagi orang-orang pilihan yang memang dia telah mempersiapkan jauh sebelumnya. Jadi kuburan bisa menjadi berupa taman-taman yang nyaman lah, atau berupa lubang, hanya sebatas lubang yang lahat, bahkan liang lahat itu ada lorong yang menjurus ke neraka. Jadi di sana ditembuskan, sudah sempit, pengap, ya, lembab, dingin, ya, mana sendirian. Nah, itu kita bisa bayangkan fitnah kubur yang paling dahsyat yang dialami oleh ahli kubur adalah di malam pertama, di saat ia sadar bahwa dia sedang mati. Begitu sadar, aku kok nak ini, saya kok di sini, ini apa ini? Meraba kanan kiri ternyata dinding-dinding berubah. Disitulah saat yang paling berat dialami oleh ahli kubur. Makanya kita yang masih hidup dianjurkan untuk mendoakan ahli kubur di saat-saat seperti itu. Termasuk ada menghadiahkan namanya sholat hadiah, atau disebut sholat liunsil mayit. Itu ada. Karena di saat itu memang mayit sedang menghadapi cobaan yang luar biasa. Seperti saat dia baru sadar bahwa dia sedang meninggal, dia mati. Nah, ini jasadnya sudah nggak ada apa-apa. Nah, itu kan. Nah, kemudian khutbahnya Sayyidina Ali diteruskan, ala wa inna wara'a dzalikal yaum yauman asyaddu min dzalikal yaum. Ingatlah kalian bahwa di balik hari yang dahsyat seperti itu ada hari lagi yang lebih dahsyat dari itu. Dari fitnah kubur yang pertama itu, dari
pertanyaan kubur, dari pertanyaan kanangke dan seterusnya, itu masih kalah dahsyatnya dengan hari yang disebut itu, hari berikutnya. Hari berikutnya itu mungkin Pak, kalau saya bisa mungkin hari kebangkitan. Karena gimana? Nabi pernah bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah, bahwa kubur itu alam kubur, bukan kuburan di situ. Alam kubur adalah pintu pertama dari pintu-pintu yang menuju pada akhirat. Ibarat halte, ibarat gerbang, pintu gerbang. Ini pintu paling terdepan, ini kuburan. Nanti kita akan melalui pintu-pintu berikutnya. Sabda Rasulullah, jika di pintu pertama kamu selamat, maka pintu-pintu berikutnya akan semakin mudah. Tapi kalau di pintu pertama saja sudah kesulitan, artinya di alam kubur saja sudah mengalami kesulitan, maka di pintu-pintu berikutnya akan lebih sulit. Itu. Kemudian satu hal yang perlu saya ini kan khutbahnya Sayyidina Ali panjang lebar, tidak mungkin bisa saya sampaikan semua. Cuma gini Pak, tadi menanggapi seruan kubur tadi Pak. Yang pertama, ana baitul zulma, ana baitul waksha, ana baitul didan. Aku ini tempatnya kegelapan, aku ini tempatnya kekacauan, kesedihan, kepedihan, penyesalan. Aku ini tempatnya batu. Nah, untuk menyikapi semua itu, ini tentu lagi-lagi kita perlu mempersiapkan diri dengan ilmu dan amal, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh seorang ulama besar Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tarbiyah Ghafilin. Ini ada dikatakan maqala man arada yanjuha min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima ba'da asya. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, fitnah-fitnah kubur tadi, ya dari kegelapan kubur, dari kesedihan kekacauan kubur, dari siksa-siksa kubur, pokoknya fitnah-fitnah kubur semuanya. Jika ingin selamat, maka hendaknya ia melazimkan, membiasakan 4 hal. Empat hal itu apa saja? Yang pertama, muhafadzatus sholawat, memelihara dan menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai diabaikan. Sesibuk apapun, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Syukur kalau dilaksanakan secara berjamaah. Terus karena itu nanti akan bisa menerangi kubur, bisa meluaskan kubur, menyamankan suasana di kubur. Terus ya sedekah. Sedekah itu usahakan setiap hari, meskipun kecil nilainya. Kalau ada uang kecil aja, asal setiap hari itu akan dibantu. Sedekah ini akan menerangi kubur. Wa qiraatul Quran, membaca Quran. Wa qasrul tasbih, dan banyak-banyak baca tasbih 4 hari. Ya, sholat 5 waktu dijaga, terus sedekah. Yang kata sedekah jangan lalu kita fondasinya uang banyak, uang besar, enggak. Pokoknya biar sedikit asal kita aktif istiqomah. Terus usahakan baca Quran minimal setiap habis sholat itu 1 ayat. Sebenarnya istiqomah, gitu. Kemudian banyak-banyak baca tasbih. Karena semua itu katanya fa inna hadhil asya tudhi'ul qabra wa tuwassi'u. Karena 4 hal itu yang nanti insya Allah akan menerangi, menjadikan kubur kita terang dan luas. Itulah muqaddimah yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa manfaat dan barokah bagi kita semua, dan kita diberi pertolongan Allah untuk bisa melaksanakan persiapan sholat dalam menghadapi kubur nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.